Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapaknya kita percaya kita dikasih oleh Tuhan, boleh lambaikan tangan kita, berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Mari sama-sama malam hari ini kita satukan hati, kita datang pada Tuhan, kita menaikkan syukur karena kita dikasih dan dicintai oleh Tuhan, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapak buat malam hari ini Tuhan, sepanjang hari boleh kami melalui setiap aktivitas kami. Tuhan tetap ada bagi kami, memelihara dan menjaga setiap kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan ketika kami datang bersekutu bersama ya Bapa, bersama saudara-saudara seiman kami untuk memuji menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap pujian penyembahan umat-Nya. Dan kami boleh datang membawa hati yang penuh syukur ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bukan hanya karena keadaan kami baik-baik saja, tapi kami bersyukur karena hidup kami aman di dalam tangan-Mu yang memelihara kami. Karena hidup kami telah Kau miliki ya Bapa, Kau menyelamatkan kami, dan kasih-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan. Kau berkati ibadah kami malam hari ini ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, mari sama-sama kita berkata, amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Sekali lagi katakan, kasih Allahku terbukti dalam hidup kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama akui kasih Allah terbukti dalam hidup kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Katakan kasih Allah. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Mari sama-sama katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah
mau bersyukur, angkat tanganmu, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami menyembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku sembah. Lebih lagi kami mau bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Oh bersyukur selalu, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami menyembahmu, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Katakan selama hidupku, selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Katakan selama hidupku, selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Oh, kami angkat suara, kami menyembah, kami angkat suara bersyukur karena kasih-Mu terbukti atas kami. Kasih-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Oh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Selalu bersyukur padamu ya Bapa, atas cinta-Mu, atas karya-Mu, atas kasih-Mu ya Tuhan. Oh, hati kami mau tertuju padamu Bapa, hati jiwa kami terpaut padamu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Angkat suaramu, sembah Tuhan, karena Dia yang layak disembah, karena kasih-Nya terbukti, cintanya teruji dalam hidup ini. Oh haleluya, kami angkat tangan menyembah, kami berseru Kau baik Tuhan, kami memuji-Mu sebab perbuatan-Mu sungguh besar dalam hidup ini. Oh tiada layar oh haleluya, haleluya. Oh tiada lama-lama, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan ada satu pribadi yang kasih-Nya sungguh terbukti dan nyata dalam hidup kami, yaitu kasih dari Tuhan saja yang mau menyerahkan dirinya bagi kami,
menggantikan setiap kami, bahkan menebus hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersyukur buat cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau terus bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur bukan hanya ketika keadaan kami baik saja Tuhan, tapi melewati setiap musim dalam keadaan kehidupan kami yang mungkin kurang baik Tuhan. Kami mau tetap bersyukur karena cinta Tuhan tidak berubah sekalipun dalam hidup kami. Melewati setiap musim yang mungkin membuat kami Tuhan harus meneteskan air mata, tapi kami bersyukur cinta Tuhan tidak meninggalkan setiap kami melewati itu Tuhan. Ini yang membuat kami bersyukur ya Bapa. Bukan karena berkat-berkat Tuhan saja atau mujizatnya kami bersyukur, tetapi karena cintanya yang terus ada bagi kami, menemani kami Tuhan. Engkau yang mau bersyukur, mari sama-sama saya undang kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Arahkan wajahmu ke hadapan Tuhan malam hari ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, hanya karena kasih Tuhan kita bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami mau bersyukur. Oh Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, syukur Bapa. Oh kami bersyukur hanya karena kasih-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, buat cinta-Mu, buat kasih-Mu menemani kami, menyertai kami, buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari sama-sama katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Angkat kedua tangan kita sepakat katakan ku bersyukur Bapa. Oh Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sama-sama angkat tinggi tangan kita, katakan bersyukur kepada cinta-Mu. Ku bersyukur, oh ya Bapa, ku bersyukur atas cinta-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan buat kasih setiamu tidak, katakan buat kasih setiamu tidak, oh buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sama-sama katakan ku bersyukur Tuhan. Oh ya Yesus, sampai selamanya kami mau terus bersyukur ya Bapa, karena kami tahu sampai selamanya cinta Tuhan tidak pernah berubah atas hidup kami. Yang percaya sama-sama katakan, yang percaya sama-sama katakan, soros lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, haleluya.
Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan dengan ucapan syukur, amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bersuka cita. Dengan berucapan syukur kita datang pada Tuhan, amin. Katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran. Dengan apa saudara? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kami percaya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak. Yang keras katakan, hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, katakan, sebab Dia baik dalam hidup kita. Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh yeah, Tuhan baik. Mari sama-sama sekali lagi katakan, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran. Yang keras katakan, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kita percayakan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai, akan. Yang keras PDR Roy katakan, hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya oh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekarang semua kita tepuk tangan tinggi. Yang keras kata bersyukurlah, bersyukurlah. Yeah, sebab amin, bahwasanya, katakan, kasih setianya yang tidak berubah dalam hidup kita. Oh, 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 kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Katakan, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya. Katakan, bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, oh yeah, bersyukurlah. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebelum duduk, toleh kiri kanan, katakan, hidupmu terus bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidupmu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita dipersilakan untuk kita mempersiapkan untuk beri persembahan. Saya ajak kita untuk berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, kasih setiamu tidak berubah dalam hidup kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan tetap memelihara kami dengan cintanya, dengan kasihnya yang menopang di tengah keadaan yang mungkin
Bukan sesuatu yang menyenangkan atau yang berlebihan Tuhan, tapi lebih lagi Tuhan selalu ada dan mencukupkan bagi kami. Kini saatnya Tuhan, kami rindu memberi Tuhan persembahan ini Tuhan, untuk kerajaan-Mu Tuhan, untuk sebagai alat pekabaran Injil-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan memberi Tuhan, bukan supaya diberkati, tapi karena kami memberi sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap memberi, sama-sama kita berkata, amin. Persembahan boleh dijalankan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Sekali lagi kita nyatakan pada Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi yang memerlukan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Mari sama-sama lebih lagi katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera. Mari sama-sama katakan, setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Mari sama-sama kita merenungkan Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mau terus berdoa. Balik pujian ini menjadi doa kita Bapak Ibu Saudara. Setiap jam kita memerlukan Tuhan. Bukan hanya ketika keadaan terdesak saja kita memerlukan Tuhan. Dan ketika keadaan kita jalan dengan baik-baik saja kita tidak memerlukan Tuhan. Justru di dalam setiap keadaan entah itu baik atau buruk, kita masih tetap perlu Tuhan. Itu tanda bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami angkat tangan kami malam hari ini ya Bapa. Kami perlu Tuhan setiap jam, setiap detik dalam hidup kami. Karena kami tahu kami ini manusia yang lemah, yang gampang Tuhan tuh jatuh di dalam dosa. Yang gampang Tuhan tertarik oleh godaan dunia ini Tuhan. Kami perlu Tuhan menuntun langkah kami sehari lepas hari, detik demi detik ya Tuhan. Ini sebagai doa kami malam hari ini ya Bapa. Entah dalam keadaan yang baik ataupun yang buruk,
Kami tetap perlu Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang sepakat, mari sama-sama sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu, katakan, ya Tuhan tiap jam. Karena Tuhan saja yang memberi damai dalam hidup ini. Tuhan yang memberi sukacita dan sejahtera, bukan berkat materi atau apapun Tuhan. Ampuni kalau kami sering salah menaruh pengharapan kami. Setiap jam nyatakan pada Tuhan, kami perlu Engkau. Ku datang. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan, ya Tuhan, ku memerlukan karena Engkau saja ya Tuhan. Dalam setiap keadaan Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan bagi kami. Katakan, setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Mari lebih sungguh lagi kita mau berkata, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah sejahtera penuh. Mari sama-sama angkat tanganmu tinggi, katakan setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Katakan ku datang, ku datang juru selamat berkati. Sekali lagi katakan ku datang, ku datang juru selamat berkatilah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami, sudah datang di tengah kami. Berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami yang menuntun siap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus, kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus dia berkarya sehingga umat-Mu pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Beri pujian bagi Tuhan dulu ya. Bapak Ibu, setiap hari Rabu malam kami jam 6:30 sampai jam 9, setengah 9 kami selalu ada ibadah Zoom ya. Kita membahas firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengenal akan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Di situ juga ada kesaksian ya, dan ada beberapa yang jemaat yang dari luar juga ikut ya, dari yang Malaysia, ada yang dari Belanda ya, ikut. Nah, tadi malam ada seorang ibu yang bersaksi ya. Kesaksian itu luar biasa. Dia dari Malaysia, namanya Ibu Litats ya. Siapa yang ikut Zoom tadi malam? Ya pasti tahu kayak Ibu Litats itu ya. Dia cuci darah selama 10 tahun. Sudah 10 tahun dia cuci darah. 1 minggu 3 kali. Ya, orang lain mungkin sudah putus asa menyerah. Mungkin 1 tahun 2 tahun dia minta mujizat kesembuhan dari Tuhan. Dia minta mujizat. Tapi justru tidak dapat. Mungkin awal-awalnya dia mulai putus asa. Tapi ketika dia melihat di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah. Apa yang terjadi? Ya, apa yang dia alami itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Ya, menjadi kesaksian yang luar biasa. Akhirnya dia dipakai Tuhan ya untuk memenangkan banyak-banyak orang-orang itu, dia masuk ke tempat-tempat pelacuran ya.
dia masuk pub itu, akhirnya banyak yang dimenangkan, yang diselamatkan. Bahkan ada banyak orang dari orang-orang yang Indonesia juga. Akhirnya dia kasih keluar dari tempat pelacuran itu, akhirnya dipulangkan oleh dia. Dan bukan saja, akhirnya dia dipakai Tuhan luar biasa. Banyak gereja-gereja besar mengundang dia, bukan hanya dia diberikan talenta untuk pimpin pujiannya, berbahasa roh, tapi dia khotbahnya itu juga luar biasa, kesaksiannya luar biasa. Makanya dia berkata, nggak apa-apa Tuhan. Dia 10 tahun dia cuci darah, sampai tangan apa ya kemarin ya, dia bilang tangan yang sudah rusak, tangan kirinya yang ditusuk sudah rusak. Bagi dia nggak masalah. Yang penting Tuhan jangan tangan kanannya yang ditusuk, tangan kiri nggak kasih hancur, nggak masalah bagi dia. Yang tangan kanan karena dia pakai untuk kerja. Ini kesaksian yang luar biasa. Dia doanya untuk disembuhkan dan tidak disembuhkan, tapi yang luar biasa Tuhan berikan dia kekuatan dan dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Nah kita lihat ya, keinginan untuk sembuh tidak dijawab Tuhan, tapi ya apa yang terjadi, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah saya mau beri firman Tuhan pada malam hari ini ya, tentang kebutuhan dan keinginan. Ya, Bapak Ibu dengar baik, ada 2 aspek dalam kehidupan manusia, yaitu kebutuhan dan keinginan. Ya, sekali lagi, ada 2 aspek dalam kehidupan manusia, yaitu kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan manusia di dalam kehidupan manusia itu berbicara tentang keselamatan. Sekali lagi, kebutuhan manusia di dalam kehidupan manusia itu berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang melepaskan diri dari keterikatan akan dosa. Ya, juga berbicara tentang menyadari, kita mengerti bahwa kita ada, bahkan kita bisa bertumbuh. Itu semuanya kasih dan karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Amin. Bicara tentang kebutuhan manusia dalam kehidupan manusia, itu juga berbicara tentang melepaskan diri dari kepahitan. Saya beritahu, ini kebutuhan utama daripada manusia, yang selalu Tuhan Yesus itu ingin selalu ini harus beres lebih dulu. Kebutuhan itu harus beres lebih dulu. Sedangkan keinginan daging, saya beritahu, tidak semua keinginan daging itu salah. Tapi keinginan yang tidak terregulasi oleh kebenaran firman, itulah keinginan yang salah. Amin. Keinginan yang tidak terregulasi dengan kebenaran firman, itu keinginan yang menyeleweng, ya, keinginan yang keliru. Itu sebabnya firman Tuhan selalu menyuruh saudara dan saya untuk membereskan lebih dulu, yaitu kebutuhan kita. Nah, kalau kebutuhan kita sudah beres, maka catat baik-baik, keinginannya itu akan terregulasi. Amin. Nah, bicara tentang keinginan dan kebutuhan manusia, kita lihat Matius 6 ayat 33. Ini sudah hafal ayat ini ya. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ditambahkan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah bicara tentang kebutuhan utama manusia. Sedangkan selanjutnya dikatakan, maka segalanya ditambahkan, itu bicara tentang keinginan manusia. Dengar baik. Tugas utama kita, tugas utama saudara dan saya, itu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebaikannya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebaikannya. Kenapa? Karena kebenaran dan kebaikan itu beda. Kalau kebenaran, di dalam kebenaran pasti ada kebaikan. Sedangkan di dalam kebaikan belum tentu benar. Amin. Contoh, kalau saya mau pergi ke Sedati. Kalau Sedati itu, kalau dari sini ke Sedati berarti ke selatan ya, ke selatan. Tapi karena jalannya rusak, kecil ya, kecil lagi, banyak lonjang-lonjangan, ya banyak lubang-lubang kecil. Saya tidak mau ke selatan, jalannya jelek. Saya mau ke utara saja, jalannya bagus, baik, jalannya lebar, luas, ya bagus, baik. Ya, kalau saya nuruti ini, saya ke utara, kira-kira saya sampai tujuan enggak? Enggak. Walaupun jalannya baik, jalannya bagus, lebar, tapi itu enggak benar. Karena tujuannya bukan ke utara, tujuannya ke selatan. Walaupun jalannya jelek, jalannya mepet, tapi itu jalan yang benar. Amin. Jadi di dalam kebaikan belum tentu benar. Amin. Bicara tentang kebutuhan dan keinginan. Kita lihat Markus 2 ayat 1 sampai 4. Ya, tolong baca sama-sama karena saya tidak kelihatan dari sini ya. Markus 2 ayat 1 sampai 4. Itu saya baca. Karena kalau tidak dibaca ya tidak masuk di rekaman ya. 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum,
tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bapak Ibu dengar baik. Ya, dikatakan ada seorang yang lumpuh yang tidur di tilam, lalu diangkat oleh 4 orang. Lalu dia 4 orang ini ngajak orang lumpuh ini KKR kesembuhan. Pembicaranya luar biasa. Siapa pembicaranya? Tuhan Yesus sendiri. Ya, begitu sampai di tempat tujuan, di tempat KKR kesembuhan, apa yang terjadi? Ternyata tempatnya penuh, gedungnya penuh. Kenapa? Sebab di mana ada Yesus, pasti ada banyak orang berbondong-bondong datang pada Yesus. Kenapa? Karena semua orang pasti butuh mujizat, butuh kesembuhan. Amin. Nah, bagi saya, kalau saya sudah penuh gitu, lalu buat apa masuk? Ya, pasti sulit, tidak bisa, sudah penuh, di luar aja udah penuh. Nah ya, nanti kita lihat IG-nya Tuhan Yesus saja, nanti IG-nya nanti ke KKR kesembuhannya di mana lagi? Cari nanti di mana kita cari. Tapi orang ini 4 orang sama orang lumpuh ini ngeyel. Mereka ingin cari Yesus, ingin ketemu Yesus, saat itu ingin ketemu Yesus. Apa yang mereka lakukan? Naik atas genteng. Ini tidak gampang, tidak mudah. Ya, genteng dinaik 4 orang, apalagi yang orang-orang lumpuh. Ya kalau orangnya 50 kilo, kalau 100 kilo lebih. Ya, kalau gemuk gendut ya apa? Tapi mereka itu karena ngeyel ingin ketemu Tuhan, mereka itu naik ya dengan sangat berhati-hati. Cari juga genteng yang mau dibuka itu tidak main-main, harus pas, gentengnya itu harus di depannya Yesus. Ya, lalu ketika pas di depan Yesus, mereka buka pelan-pelan. Dan waktu turunkannya itu tidak main-main, harus pelan-pelan. Ya, jangan miring, miring. Kalau miring, geblak jatuh, bukan cuma kakinya yang patah, semua patah. Ya, semuanya bisa jadi lumpuh. Ya, nah mungkin ya mereka pasti sangat berhati-hati dan mereka sangat berhati-hati. Dan waktu orang lumpuh itu sudah di depan Yesus, lalu Yesus berkata apa? Yesus berkata, "Hai anakku, besar imanmu, sembuhlah dari sakit." Begitu? Tidak, kita lihat dulu ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku," apa? "Dosamu sudah diampuni." Loh, ini orang lumpuhnya kaget, "Loh kok dosamu diampuni?" Lalu pun dia bertanya kepada 4 orang yang bawa dia, Dol, ya apa ini? Loh, kamu tuh mungkin salah WA sama Tuhan Yesus ya. WA-nya keliru. Aku enggak minta dosaku diampuni. Yang aku minta adalah kesembuhan yang aku minta. Kamu sudah salah ngomong, salah kirim WA sama Tuhan Yesus. Aku minta yang jalo itu bukan minta dosanya diampuni, tapi yang aku minta adalah disembuhkan. Check and recheck, ternyata orang ini rupanya belum bertobat. Itu sebabnya Yesus tahu kebutuhan utama orang lumpuh ini adalah dosanya diampuni lebih dulu. Bukan lihat keinginannya. Amin. Ya Tuhan saya lihat kebutuhannya. Yang kebutuhan utamanya adalah dosanya diampuni. Karena Ibrani 12 ayat 14 berkata, tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat mujizat Allah, berkat Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya Yesus membereskan dulu kebutuhannya, bukan keinginannya menjawab keinginannya. Bicara tentang kebutuhan dan keinginan, kita lihat di dalam Markus 8 ayat 36. Markus 8 ayat 36. Enggak apa-apa ya saya di sini. Sama-sama 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya semua keinginanmu terpenuhi tapi engkau masuk neraka, buat apa? Amin. Ya, artinya prinsipnya Tuhan kepada orang lumpuh ini, prinsipnya Tuhan. Ya, dia prinsipnya Tuhan. Dia lebih berkata kepada orang lumpuh ini, mendingan kamu lumpuh seumur hidup daripada mendingan kamu lumpuh seumur hidup, tapi dosamu diampuni dan kamu terima Yesus dan kebutuhanmu dibereskan, kebutuhanmu dipenuhi. Sehingga ujung-ujungnya kamu masuk, ya Yesus punya prinsipnya Tuhan. Mendingan kamu tuh lumpuh seumur hidup, tapi dosamu diampuni. Kamu terima Yesus dan ujung-ujungnya masuk surga daripada saya memenuhi keinginanmu, tapi kebutuhanmu tidak beres, diabaikan, dosamu, pertobatanmu diabaikan, sehingga ujung-ujungnya masuk
neraka. Itu sebabnya saya beritahu dengan baik, catat baik-baik. Ketika Yesus berjumpa dengan sebuah keinginan, Yesus bukan menjawab keinginan, tapi Yesus menjawab kebutuhan. Amin. Ya, ketika Yesus berjumpa dengan sebuah keinginan, Yesus tidak menjawab, Yesus bukan menjawab keinginan, tapi yang Yesus jawab adalah kebutuhan. Dan kita lihat akhirnya orang lumpuh ini sembuh. Ya, orang ini sembuh. Tapi dengar baik. Ya, orang ini memang sembuh. Semua orang-orang yang ada di sekitar itu takjub. Ya, Yesus kita lihat, dia lebih dulu membereskan kebutuhannya sebelum memenuhi keinginannya. Amin. Amin. Yesus menjawab kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Amin. Ya, itu sebabnya saya beritahu, dengar baik. Kalau saudara berdoa minta A, dijawab Tuhan B, jangan pernah protes sama Tuhan. Ya, sama seperti tadi Ibu Litats tadi, mintanya sembuh. Ya, itu sebabnya kalau saudara minta B, lalu dijawab Tuhan A, jangan pernah komplain sama Tuhan. Amin, karena Tuhan menjawab Tuhan bukan keinginanmu. Amin. Kalau saya punya keinginan, ya, saya ingin menjadi orang pandai, orang pintar. Maka kebutuhan saya harus bersekolah, harus belajar di sekolah. Itu kebutuhannya supaya saya jadi orang, memenuhi keinginan saya orang jadi orang pintar. Kalau saya ingin pernikahan saya itu harmonis ya, seterusnya, maka kebutuhan saya adalah saya harus belajar prinsip-prinsip pernikahan yang sejati. Amin. Kalau saya ingin memiliki sebuah sepeda motor, maka kebutuhan saya harus punya uang, punya duit. Jangan sampai itu kebutuhannya itu terabaikan. Kalau saya punya keinginan ingin punya sepeda motor, tapi kebutuhannya terabaikan, saya tidak punya uang, bisa-bisa saya mencuri. Amin. Kebutuhan apa saudara saat ini sekarang ini? Ya, ini kipas-kipas ini sekarang ini. Panas. Ya, panas keinginannya supaya keinginannya bisa beribadah dengan sejuknya, nyaman. Kebutuhannya perlu apa? Uang. Kumpul, ayo. Amin. Ya, catat baik-baik. Banyak orang mengabaikan kebutuhan, yang dikejar hanya keinginan. Ya, banyak orang yang mengabaikan kebutuhan, tapi yang dikejar hanya keinginannya saja. Saudara, ada seorang mau menikah. Apa yang dia kejar? Ya, yang dia penting adalah event pernikahannya. Ya, ada seorang mau menikah. Yang dikejar adalah keinginannya, yaitu apa? Dia ingin saudara, eventnya dia yang paling penting event pernikahannya, pesta pernikahannya. Kebutuhannya diabaikan. Oh, enggak usah konseling lah, apa konseling pernikahan? Kok enggak penting itu, enggak penting. Ya, kebutuhannya itu enggak diabaikan sama dia. Yang paling suka adalah event pernikahannya, persiapannya, pestanya, itu yang paling penting. Kebutuhannya untuk konseling pernikahan enggak penting. Sehingga apa terjadi? Akhirnya keinginannya tidak terregulasi, kebutuhannya diabaikan, pernikahannya hancur, cerai. Amin. Amin. Ingat, Alkitab memberikan kita contoh yang luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh-contoh yang luar biasa tentang kebutuhan dan keinginan. Amin. Nah, Yesus berkata, aku adalah Allah yang menjawab kebutuhan, bukan Allah yang menjawab keinginan. Amin. Tuhan adalah Allah yang menjawab kebutuhan, bukan menjawab keinginan. Kita lihat Paulus 3 kali dia berseru kepada Tuhan karena ada duri dalam dagingnya, ada duri dalam daging. Tapi dia berseru 3 kali. Apa dijawab Tuhan? Tidak dijawab oleh Tuhan. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Tentang hal itu aku sudah berapa kali? 3 kali dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Mungkin itu satu penyakit yang sangat menyakitkan dia. Ya, tentang hal tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku itu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Amin. Waktu dia digocok oleh iblis ya, karena sakit penyakit, ya duri dalam daging. 3 kali dia berseru sama Tuhan. Yang berdoa siapa ini? Ini yang berseru siapa? Ini nabi besar ya, dipakai Tuhan luar biasa. 3 kali, tapi tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan katakan, cukup kasih karunia kamu. Justru kamu dalam kelemahan itu, kamu bisa melihat kuasaku yang luar biasa. Amin. Sehingga apa terjadi? Akhirnya Paulus berkata apa? Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku lemah. Di situ aku kuat. Justru ketika aku nyaman-nyaman, di situ aku lemah. Amin. Amin. Ya, kita lihat 3 kali Paulus minta supaya doanya dijawab, tidak dijawab. Tapi waktu Tuhan berkata, kurangkah kasih karuniaku bagimu? Maka pola pikir daripada Paulus diubah oleh Tuhan. Bahwa yang terpenting adalah kasih karunia Tuhan. Karena justru dalam kelemahan itu, dalam pergumulan itu, justru dia itu kuat. Kuasa Tuhan itu bekerja lebih sempurna. Amin. Amin. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu. Mari, ya. Ingat, Tuhan tidak menjawab keinginan, tapi Tuhan menjawab selalu kebutuhan. Amin. Bicara tentang kebutuhan dan keinginan, kita lihat di dalam Markus 8 ayat 22 sampai 25. Yuk sama-sama lagi, 1, 2, 3. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah. 2, 3. Yesus memegang tangan orang itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Ya, orang itu memandang ke depan lalu berkata apa? Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon. 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Dengar baik. Ya, Yesus dibawa kepada seorang ya, buta dibawa kepada Yesus ya. Lalu dikata Yesus meludahi mata orang itu lalu menjamah matanya. Waktu ditanya, apakah kau bisa melihat? Bisa, tapi itu kelihatan orang itu seperti pohon. Kenapa? Kok bisa pohon? Kok sampai harus 2 kali? Yesus sudah baru menjamah, baru dia bisa melihat dengan jelas. Kenapa? Sebab dengar baik. Sekali lagi, saya katakan tadi, Yesus menjawab kebutuhan bukan keinginan. Kebutuhan orang ini apa sebenarnya? Kebutuhan orang ini adalah untuk mencelikkan mata rohaninya. Yesus yang lebih dulu adalah mencelikkan mata rohaninya lebih dulu. Karena dia tidak pernah melihat kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, tidak pernah melihat dengan mata rohaninya. Apa rencana Tuhan? Ya, apa berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi dia? Dia tidak pernah melihat. Begitu dapat berkat hilang. Banyak orang Kristen seperti ini, bukan di sini, sana, sini. Ya, banyak sudah dapat berkat hilang. Ya, lo mana yang biasa berusaha ses yang ada di muka selalu dalam pergumulan duduknya, kenceng doanya kenceng. Sekarang hilang. Oh ya Pak, sakit apa Pak? Muntaber, mundur tanpa berita, muntaber, mundur tanpa berita, sakit. Pendino nang mall, tiap hari di mall karena banyak duit. Doanya sudah dijawab. Ya. Makanya Paulus berkata, aku tidak mau di dalam zona nyaman. Aku mau di dalam kelemahan. Justru dalam kelemahan itu kuasa Tuhan itu bekerja padaku dengan luar biasa. Amin. Amin. Yesus ya menyembuhkan mata rohani orang ini lebih dulu. Setelah mata rohaninya dia sudah disembuhkan, baru di ayat 25 ya Yesus menjamah meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Baru mata rohaninya disembuhkan oleh Tuhan. Yesus melihat kebutuhan orang ini. Kebutuhan orang ini apa? Dia tidak pernah melihat dengan mata rohani. Ya. Dia hanya melihat mata jasmani. Dia datang ibadah kalau dapat berkat lu yang luar biasa, baru datang. Tidak pernah melihat dengan mata rohani. Apa rencana Tuhan, apa kasih Tuhan yang luar biasa Tuhan sediakan bagi dia. Tidak pernah dia lihat. Makanya Tuhan menjamah mata rohaninya lebih dulu.
Supaya setelah mata rohaninya beres, baru mata jasmaninya terregulasi, disembuhkan. Dia bisa melihat dengan jelas. Amin. Amin. Kalau doamu mungkin dijawab lain, ingat Tuhan tahu kebutuhanmu. Amin. Ya, beberapa waktu yang lalu, ini ada orangnya di sini ya, Ibu Supangkat. Puluhan tahun yang lalu, kami diajak ya untuk mendoakan keluarganya. Ya, keluarganya seorang pejabat kota Surabaya waktu itu ya Bu ya. Pak siapa namanya saya lupa. Pak Yudo, ya Yudono. Ah ya, dia itu penata kota Surabaya, pejabat penata kota Surabaya. Lalu sudah dikasih tahu, Pak ini orang ini sudah sakit 8 tahun ya, sudah 8 tahun. Sakitnya macam-macam, operasi ini, operasi itu segala macam, dan terakhir duduk di kursi roda, kena stroke, lalu pasang kateter, ya buang air tuh pakai kateter, pakai selang. Dan sudah banyak katanya hamba Tuhan yang mendoakan dia dan tidak sembuh. Bahkan katanya hamba Tuhan dari luar kota, luar dari Jakarta itu doakan tapi tidak sembuh. Lalu saya pikir ini siapa ini, kok sudah banyak yang doakan kok tidak sembuh. Saya pikir saya siapa. Tapi karena jemaat ya, apalagi pengurus, kita berangkat. Berapa orang, 4 orang itu atau 5 orang. Lalu apa yang terjadi? Bapak ini sangat kecewa dengan Tuhan. Ya, sangat kecewa. Apa saja yang ada di sekitarnya dia lempar. Dia pokoknya tiap hari tengah malam teriak-teriak. Apa saja yang ada di sekitarnya dia lempar. Anaknya 2 gadis sudah tidak kuat tinggal di situ. Akhirnya ditinggal di tempat lain. Pembantunya sendiri tidak kuat karena teriak-teriak tengah malam, teriak-teriak tidak bisa tidur, lalu apa saja dilempar karena dia sangat kecewa dengan Tuhan. Memang dia waktu itu dia ikut dalam pelayanan, bahkan dia berkorban ya dalam pelayanan. Tapi Tuhan izinkan dia sakit 8 tahun, macam-macam komplikasi itu ini itu sampai terakhir ya di operasi ini itu akhirnya terakhir dia itu duduk kursi roda, stroke ya, lalu pasang kateter. Waktu kami masuk di situ, Shalom, dia teriak dari luar. Apa ini? Hamba Tuhan. Mana Immanuel? Waduh, tambah keder saya. Waduh, ngomong ini ya opo gitu. Masuk. Dia bilang masuk. Lalu karena saya suruh minta satu jemaat kami, waktu itu jemaat ini adalah orang dari seberang. Dia dari seberang, dia waktu itu sakit parah ya. Dia sakit parah. Lalu saya cuma kasih Alkitab dia. Saya doa dari jauh, saya kasih Alkitab dia. Karena orang ini saya anggap berbahaya karena dia aliran yang keras ya. Lalu tiba-tiba sambil berdoa saya doakan dari rumah, akhirnya dia sembuh. Saya kasih Alkitab, dia sembuh total. Dia sampai merayap, mau ke kamar mandi itu dia merayap ya, jalan yang kaki sudah tidak kuat. Akhirnya dia sembuh. Saya suruh dia maju, suruh kesaksian. Saya suruh kesaksian. Apa yang terjadi? Itu bukan masuk kiri keluar kanan, masuk kiri keluar kiri. Gak diraihkan sama bapak ini karena dia bapak yang saudara Bupangkat ini sudah sangat kecewa sama Tuhan ya. Dia sudah ikut melayani, sudah buang waktu, tenaga, harta untuk melayani, tapi diizinkan Tuhan 8 tahun sakit ya, sakitnya komplikasi macam-macam, operasi berkali-kali, dan juga akhirnya duduk di kursi roda, stroke, lalu pakai kateter. Lalu setelah itu saya mau ngomong apa? Lalu saya bilang begini, Tuhan Roh Kudus kasih kata-kata firman ayat, diingatkan Tuhan. Pak, bagaimana firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Lalu bagaimana atau bergembiralah atau bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Artinya dalam keadaan apapun kita harus bersuka cita. Lalu bagaimana kalau dalam keadaan seperti ini Pak? Masalah belum selesai, masalah lain datang. Sakit satu belum selesai, salah penyakit datang lain. Lalu dia bilang, oh ya betul, ya apa? Bagaimana? Wah, dapat bola dia pikir ya. Dia pikir ini ada yang mau bantu dia ya. Bagaimana bisa? Tidak bisa Pak. Pak, kalau sampai firman Tuhan itu ada, kata-kata itu, kalimat itu ada di dalam Alkitab, pasti Tuhan kasih cara. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan ayat itu? Bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa? Bagaimana caranya? Karena memang ayatnya bersukacita senantiasa ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16 ya. Ini ayatnya pendek saja tapi firman Tuhan ini. Bersukacitalah senantiasa. Bagaimana dalam keadaan seperti ini bisa bersukacita? Saya bilang kalau ini sudah ada ayatnya, pasti ada caranya kita bisa bersukacita senantiasa. Bagaimana supaya kita bisa bersukacita senantiasa? Filipi 4. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 4. Ini caranya. Ayat 4.
Sama-sama 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya bergembira, saya bersuka-cita karena bukan saya banyak uang. Begitu uangnya tidak ada habis, saya tidak bisa bersuka-cita, stres. Saya bersuka-cita karena bukan saya banyak harta deposito. Begitu hartanya depositonya hilang, saya tidak bisa bersuka-cita. Tambah stroke. Saya bersuka-cita bukan karena saya sehat. Sakit sedikit, flu sedikit, tidak bisa bersuka-cita. Akhirnya ya kepahitan. Saya bersuka-cita bukan karena semua itu, bukan karena kedudukan pangkat jabatan, tapi saya bersuka-cita karena saya punya Yesus. Amin. Saya bersuka-cita karena saya punya Tuhan. Kenapa? Saya bersuka-cita punya Yesus. Karena Yesus tahu setiap masalah kita. Yesus tahu masalah saudara saya dan Yesus mampu, apapun masalah saudara mampu menolong saudara saya. Apapun penyakit saudara, Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Ya, Tuhan juga bukan hanya tahu masalah kita, bukan hanya mampu menolong kita, tapi juga Tuhan mau menolong saudara saya. Amin. Tuhan pasti mau menolong saudara saya. Amin. Tuhan mau enggak menolong saudara? Tuhan mau enggak menyembuhkan saudara? Mau enggak? Lihat ayatnya dulu. Matius 8 ayat 1 sampai 3. Matius 8 ayat 1 sampai 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Bapak Ibu dengar baik, kita lihat orang kusta ini dia punya iman cuma separuh, imannya cuma setengah. Dia percaya dengan kuasanya Yesus. Kuasa Yesus itu luar biasa. Orang mati sanggup dibangkitkan. Tuhan, kalau engkau mau, engkau sanggup mentahirkan aku. Ya, dia percaya dengan kuasanya Yesus, tapi dia tidak percaya. Dia ragu dengan kasihnya Yesus. Iya, nek mau Tuhan. Ya, iya kalau Tuhan mau. Sering kali saudara saya seperti itu, seperti orang kusta. Tuhan, aku tahu kau sanggup memberkati aku, memulihkan aku, sanggup menyembuhkan aku, tapi Tuhan mau enggak? Seperti kita seperti orang kusta itu, Tuhan tak sanggup menyembuhkan aku, mentahirkan aku, tapi Tuhan mau enggak? Itu sebabnya imannya cuma separuh. Dia percaya dengan kuasanya Yesus luar biasa, sanggup membangkitkan orang mati, tapi dia ragu dengan kasihnya Yesus. Dia bimbang dengan kasih Yesus. Itu sebabnya sebelum orang ini berdoa lebih lanjut lagi, sebelum orang ini dia berkata-kata lebih panjang lagi, Yesus langsung mengkat doanya. Yesus lalu memotong doanya dan Yesus berkata, aku mau. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, asal engkau datang kepada dia segenap hati, dia pasti akan menolong saudara. Dia mau menolong saudara. Matius 11 ayat 28 dia berkata, marilah datang kepadaku, engkau yang letih, lesu dan beban berat. Aku datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Amin. Tangannya terbuka. Dia menantikan saudara dan saya. Datang kepada dia. Apapun masalahmu, asal kau datang dengan segenap hati, maka kau lihat dia akan memberikan kelegaan pada saudara. Amin. Yesus pasti mau menolong saudara. Yesus pasti mau menyembuhkan saudara. Apa bukti kalau Yesus mau menyembuhkan kita? Buktinya dia mati itu bukan hanya untuk menanggung dosa kita. Yesus mati untuk juga menanggung penyakit kita. Karena oleh luka-lukanya, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Dia mau kita sembuh, sehat. Amin. Ya, itu sebabnya. Waktu saya berkata seperti itu, Pak, ya sebenarnya yang baik itu Tuhan. Tuhan itu baik, bukan kita, Pak. Kita yang tidak baik, termasuk Bapak tidak baik. Tuhan Yesus itu baik, luar biasa baiknya. Apa bukti Tuhan itu baik pada Bapak? Loh Pak, di kota besar seperti ini, mana ada orang Nasrani diangkat punya jabatan tinggi seperti itu? Mana Pak di kota besar seperti ini? Apalagi zamannya dulu, zaman itu. Mana ada ya orang ya, ini karena sudah puluhan tahun ini ya kejadian ini. Mana ada orang ya yang Nasrani bisa diangkat sebagai pejabat tinggi di kota Surabaya, kota besar seperti ini. Mana itu bukti bahwa kalau Bapak diangkat sebagai pejabat tinggi di kota Surabaya, itu berarti Tuhan itu mengasihi Bapak, mencintai Bapak. Kita yang tidak baik, tiba-tiba dia menangis. Dia menangis, Tuhan ampuni saya. Selama ini 8 tahun saya menyalahkan Tuhan. Tidak sadar dia berdiri. Ya, dia tidak sadar berdiri. Tapi dia sudah putar-putar jalan-jalan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Selama ini saya menyalahkan Tuhan. Ya, mata rohaninya tidak terceli bahwa Tuhan itu baik. Dia yang baik.
Waktu dia mata rohaninya terceli, maka mata jasmaninya, kesehatannya sembuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi sembuhkan oleh Tuhan. Ya, orang itu disembuhkan, Bapak itu disembuhkan karena Tuhan menjawab kebutuhannya lebih dulu, bukan keinginannya. Ya, mata rohaninya dicelikan oleh Tuhan. Waktu mata rohaninya terceli, maka dia melihat kesembuhan yang dari Tuhan. Amin. Saya minta tim musik. Ya. Bapak Ibu dengar baik. Itu sebabnya. Mari Bapak Ibu. Kalau selama ini doamu sepertinya kalau dijawab yang lain, Tuhan sedang menjawab kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Amin. Karena Tuhan adalah Allah yang menjawab kebutuhan, bukan menjawab keinginan. Saya minta main bass. Yang oke, ya. Bapak Ibu, Tuhan tahu setiap pergumulanmu. Tuhan tahu setiap masalahmu. Kebutuhan utamamu Tuhan tahu. Bukan keinginanmu tuh. Keinginanmu juga Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan mau jawab lebih dulu, membereskan lebih dulu, kebutuhanmu lebih dulu, bukan keinginanmu. Itu sebabnya kalau saat ini saudara minta sesuatu dari Tuhan tapi jawabnya lain, bersyukur Tuhan sedang menjawab kebutuhanmu. Amin. Tetap setia dengan Tuhan. Ya, maka ketika kebutuhanmu dibereskan lebih dulu oleh Tuhan, maka keinginanmu akan terregulasi. Amin. Kalau kita ada saat ini, itu semuanya anugerah Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi baik. Katakan dengan imanmu, oleh karena Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagi. Angkat tanganmu, katakan dengan imanmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Malam hari ini Tuhan sudah melawat kita dengan firman-Nya. Ingat, Tuhan tidak melihat keinginanmu. Tuhan hanya melihat lebih dulu. Tuhan melihat kebutuhanmu. Dan Allah mau, Tuhan mau kita lebih dulu membereskan kebutuhan kita. Ketika kebutuhan kita beres, maka keinginan kita akan terregulasi. Tadi firman Tuhan berkata, Mazmur 37 ayat 4, bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan. Dan maka ketika kau bersukacita karena Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu, engkau akan menerimanya. Bukan benar. Keinginanmu akan dijawab oleh Tuhan ketika kebutuhanmu engkau bereskan lebih dulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Meteraikan Roh Kudus firman bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus mampukan kami untuk kami selalu meresponi kasih Tuhan, jawaban Tuhan. Sekalipun jawaban Tuhan tidak seperti yang kami harapkan, tapi itu yang terbaik bagi kami. Karena Tuhan lebih dulu menjawab kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Terima kasih Tuhan. Salah puji hormat bagi nama Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku,
kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mau menjadi jawaban bagi setiap kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan terus berpaut penuh padamu Tuhan, bergantung penuh padamu ya Bapa. Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai kehidupannya lebih lagi Tuhan, untuk boleh terus mengabarkan Injil-Mu Tuhan, membawa terang-Mu Tuhan dan menyatakan kemuliaan-Mu selalu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang sudah Kau berikan atas hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan kesempatan untuk kita boleh menabur. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita satukan hati berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kini juga Tuhan kami berikan kesempatan untuk doa, untuk kami boleh menabur ya Bapa dengan penuh sukacita Tuhan, karena kami tahu Engkau yang sudah menyediakan bagi setiap kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Oh, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan atas selawatan Tuhan sepanjang ibadah kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Sungguh kami sedang merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap ujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menghibur kami semua jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan. Dan juga firman-Mu Tuhan, berikan kami kekuatan, bangkitkan iman kami. Kami sungguh-sungguh Tuhan mengerti ketika doa kami sepertinya tidak dijawab atau dijawab yang lain, tapi sesungguhnya Tuhan sedang membereskan kebutuhan kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami tetap berdoa bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, di mana Elroy dimanapun berada. Yang sakit Tuhan jamah, berikan belas kasihan kesembuhan. Oleh bila Tuhan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Baik itu Ibu Herman Tuhan yang jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Ibu yang lainnya juga Tuhan. Baik Pak Umbas, Pak Edi Umbas yang ada di Perak. Bapak Alina ke Tuhan memberikan belas kesembuhan baginya dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa bagi Pak Ibu Umbas, juga memberkati Pak Ibu Karolin, Pak Ibu dari Pak Anas juga yang Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi Pak Singgih Tuhan, yang Tuhan yang juga sembuhkan dalam nama Yesus, oleh sembuh sehat. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sudah lanjut usia Tuhan, tapi punya kerinduan tentang ibadah. Ibu Erna juga Ibu Sehertian, Tuhan yang berkati mereka, sukacita dan bersatu turun atas mereka, berikan pulih kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi umat-Mu, jemaat-Mu dalam pergumulan keuangan, ekonomi, dalam pergumulan rumah tangga Tuhan, yang campur tangan, berikan jalan keluar.
Terima kasih Tuhan, terima kasih kebutuhan jemaat Tuhan yang Tuhan cukupkan. Tuhan berkat dari utara, selatan, timur, barat, Tuhan curahkan bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih jemaat Tuhan sedang berjalan pekerjaan, berikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang bekerja, yang bisnis Tuhan. Tuhan yang memberkati, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan. Buat mereka semua berhasil, sukses Tuhan. Mereka menjadi kepala, bukan ekornya, bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah juga Tuhan buat berhasil. Tambah-tambahkan mereka akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandian, hikmat, dan semangat belajar Tuhan. Tambah-tambah mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, dijauhkan dari pergaulan buruk. Sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi jemaat pun tidak hadir malam hari ini. Apapun pergumulan Tuhan yang lawat dengan kasih-Mu, supaya minggu depan boleh bersama-sama kami di tempat ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kebutuhan jemaat juga kebutuhan PD ini Tuhan cukupkan. Terutama kami butuh aset Tuhan yang memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi semua yang Tuhan sudah jadi salur berkat bagi kami untuk boleh menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda, termasuk Pak Budi Lembono, pulihkan kesehatannya Tuhan, tulang-tulang, urat-urat sarafnya dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, termasuk anaknya Brian Tuhan, pasca operasi Tuhan yang jamah sembuhkan oleh Tuhan, sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Ibu LT juga Tuhan yang sembuhkan, pulihkan, sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa juga bagi yang menopang pelayanan di tempat ini Tuhan. Semua para umat Tuhan, jemaat Tuhan sudah berikan berkat persembahan perpuluhan, persembahan kasih. Tuhan kembalikan lipat-lipat ganda. Tim musik dan WL juga sudah memberkati kami. Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk program-program PDL Roy. Baik doa pagi setengah 6 sampai jam 6 di Senin sampai Sabtu. Hari Rabu ada doa Zoom. Kami mau belajar akan pemahaman Alkitab, firman Tuhan, dan juga ibadah raya dari pusat sampai cabang-cabangnya. Tuhan yang memberkati Tuhan. Program-program ke depan juga, pelayanan juga penjara Tuhan hari Selasa minggu depan. Tuhan yang memberkati, harus berkarya. Terima kasih. Dua ibadah-ibadah Natal Tuhan, pusat sampai cabang-cabangnya Elroy, Tuhan memberkati. Kami tetap juga berdoa bagi Ibu Martini bersama keluarga. Tuhan yang memberkati yang sudah menopang pelayanan PDL Roy ini. Berkati usaha bisnis mereka, keluarga mereka kekuatan, kesehatan menyertai Ibu Martini dan keluarga yang ada di Jakarta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman Tuhan, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, tenaga yang baru, Tuhan tambah-tambahkan bagi kami. Terpuji Tuhan kal selamanya. Setelah itu jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan serta lindungi, tibakan di rumah masing-masing dan tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita bawa masuk ke kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar bisa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar bisa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.